acara PDKT Podcast Kesehatan Terkini RSUD Ciawi. Hari ini kita akan membahas mengenai penanganan celah bibir dan langit-langit yang merupakan kelainan kongenital. Di sini saya didampingi oleh kedua narasumber kita nih, ada Dr. Edi, spesialis bedah mulut, dan juga ada Dr. Fajar, spesialis prostodonti. Baik dok, mungkin bisa kita mulai ya dok ya? Ya. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Untuk tema pagi ini, kita membicarakan mengenai penanganan celah bibir dan langit-langit pada bayi. Biasanya ini merupakan suatu kelainan kongenital. Jadi masih banyak kasus di Indonesia, apalagi di Kabupaten Bogor ini. Sejak saya mulai sekolah residen sebagai bedah mulut, itu sudah berapa kali mengadakan namanya bakti sosial, dan kasusnya itu nggak habis-habis gitu di Kabupaten Bogor sendiri. Jadi mungkin pagi ini kita akan sedikit berbicara, membahas mengenai apa itu celah bibir langit-langit dan bagaimana penata laksanaannya. Karena suatu kelainan celah bibir langit-langit pada bayi baru lahir itu tidak hanya melibatkan satu profesi kedokteran untuk penata laksanaannya, tapi merupakan multi ya dok ya, multidisiplin ya dok. Jadi ya? banyak disiplin ilmu lain yang terlibat. Jadi dan kasusnya juga cukup bervariasi ya dok ya. Ada yang kelainannya itu bukan cuman mungkin healthism taunya mungkin hanya cuman bibirnya aja ya dok, tapi ternyata kan ada beberapa bagian ya dok ya. Ya betul. Jadi kelainan. Jadi kalau kita bilang tiap kasus itu beda kelainannya. Kalau secara kasus mata mungkin, oh celah bibirnya satu sisi, celah bibirnya dua sisi, kayak gitu. Ini hanya untuk celah bibir aja. Langit-langit juga seperti itu. Celah langit-langit cuma satu. Oh celah langit-langitnya ada dua di dalamnya itu. Tapi sebenarnya dari sisi kitanya itu bahasanya tiap kasus itu berbeda tingkat kesulitannya. Ada yang celah bibirnya satu sisi sama-sama, tapi ada yang mungkin kekurangan apanya dari satu sisi yang lain, bentuk hidungnya yang lebih rata dibanding seperti itu. Iya, karena itu pengaruhnya ke facial ya, ke wajah juga ya dok ya, seperti itu. Mungkin bisa mulai kita ininya ya, mulai teori-teorinya ya, mungkin bisa mulai kita lihat, mungkin di layar Healthizen udah ada ya slide-nya ya. Nanti akan dipaparkan oleh Dr. Edi, dibantu oleh Dr. Fajar juga ya dok ya, supaya kita bisa mengetahui Healthizen bahwa kasus celah bibir dan langit-langit itu bermacam-macam, dan penyebabnya juga itu bermacam-macam ya dok ya. Bukan cuman ada yang bilang katanya genetik, ada yang malah bilang katanya kualat ya, kadang-kadang kalau masih ada kepercayaan tahayul seperti itu kadang-kadang. Tapi mungkin nanti akan dipaparkan nih sekarang sama Dr. Edi dan Dr. Fajar. Bisa kita mulai ya ininya, slide-nya. Oke, silakan dok. Baik, ya, slide. Oke. Nah, pembahasannya mengenai apa itu celah bibir langit-langit pada pagi ini. Jadi, celah bibir dan celah pada langit-langit atau bahasa medisnya disebut dengan labiosisis dan palatosisis itu merupakan suatu bentuk kelainan sejak lahir atau cacat bawaan pada wajah. Kalau secara teorinya itu diakibatkan kegagalan penyatuan prosesus. Jadi ada semacam tonjolan facialis, prosesus facialis, dan prosesus maxilla gitu. Itu biasanya terjadi pada minggu keempat sampai dengan ke-7. Pembentukan di janin ya dok, di dalam di rahang wajah ya dok. Betul. Jadi pada saat itu bila ada gangguan, maka ada kemungkinan menjadi penyebab timbulnya celah bibir dan langit-langit. Itu bisa hanya mengenai bibirnya saja, atau langit-langitnya saja, atau tidak menutup kemungkinan menyebabkan keduanya. Gitu. Slide.
ini kita bilang faktor-faktor risiko apa saja yang menyebabkan kelainan celah bibir dan langit-langit itu seperti sudah disinggung di awal, ini penyebabnya multifaktor. Jadi kita nggak bisa hanya menyebabkan satu faktor saja atau ada dua faktor, tidak. Dan sampai saat ini juga penelitian yang ada belum bisa membuktikan penyebabnya itu apa sebenarnya. Hal yang pastinya ya, Dok. Betul. Nah, jadi kita hanya bisa menyebabkan adanya beberapa faktor, diantaranya secara garis besar kita bagi dua. Jadi faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Faktor intrinsik itu ada kelainan genetik biasanya. Kelainan genetik mungkin ada riwayat dari kakek, nenek, paman, bibi. Silsilah keluarga ya, Dok ya. Paman, bibi atau keluarga-keluarga yang memang pernah punya kelainan seperti ini sebelumnya. Selain itu juga yang paling dominan itu justru sebenarnya faktor ekstrinsik dalam hal ini. Seperti asupan gizi yang kurang selama masa kehamilan, gitu. Terus adanya trauma selama masa kehamilan, bisa karena selama masa hamil, terutama trimester awal ini, trimester awal, mungkin pernah jatuh atau ketendang perutnya, seperti itu. Berpengaruh ke janinnya ya, Dok ya, terhadap pertumbuhannya ya. Terhadap pertumbuhan yang tadi kita singgung di awal. Betul, gitu, Dokter. gitu kan. Asupan gizi diantaranya ya, umumnya sih ibu-ibu trimester awal itu susah makan ya. Iya, karena banyak muntah ya, Dok ya. Apalagi yang ibu yang baru pertama kali hamil, biasanya pasti ada keluhan seperti itu. Salah satu yang pernah diteliti juga adanya faktor kekurangan zat besi. Kemudian paparan zat tertentu selama kehamilan, misalnya kena radiasi, atau dalam hal ini adanya suatu virus selama masa hamil, terutama pada trimester awal, itu bisa menyebabkan gangguan ini juga. Sama ini ya, Dok ya, kalau saya nggak salah itu dulu waktu belajar nih, Dok. Jadi kalau misalnya yang ibu-ibu yang suka epilepsi ya, suka kejang juga ya, kan dia minum obat phenytoin ya. Ya. Jadi ada efek terhadap janinnya juga ya ternyata. Jadi harus memang kita harus hati-hati sekali ya, Dok ya, seperti itu. Ada yang ibu-ibu ini selama dia masa hamil, dia tidak sadar dia lagi hamil. Oh ya. Jadi ini kenapa datang bulan kok telat? Iya, kok nggak datang-datang? Akhirnya dia minum obat datang bulan karena dia kondisi lagi hamil. Atau dia minum obat-obatan warung. Bisa juga. Atau memang ada yang sengaja mau digugurkan tapi tidak berhasil. Dan biasanya kalau misalnya faktornya seperti ini mau digugurkan, kelainan yang ada tuh bukan hanya kelainan celah bibir langit-langit saja, tapi kemungkinan bisa menjadi facial flap. Jadi celahnya itu bisa dari mata sampai ke bawah, kayak gitu, seperti itu. Dan kita banyak beberapa kasus seperti ini kita dapatin dulu. Wah, serem ya, Dok ya. Ini memang kalau lagi hamil tuh memang harus dijaga sekali ya, Dok ya. Karena menyangkut keberlangsungan janin sampai dia lahir, sampai dia besar. Dokter Fajar kan usia juga dia harus ini. Kontrol, betul. Kontrol, betul, Dok. Oke. Jadi penata laksanaannya untuk celah bibir dan langit-langit ini, kalau secara garis besar persiapan preoperatif dan operatifnya. Jadi persiapan preoperatif itu dia bertujuan ini dulu. Untuk celah bibir langit ini persiapan preoperatif itu biasanya kita melibatkan multidisiplin yang lain. Ke Dokter Fajar di sini. Nah, mungkin Dokter Fajar bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Dokter Edi. Menarik sekali penjelasan dari awal tadi. Benar sekali apa yang dikatakan Dokter Edi, bahwa untuk penata laksanaan kasus celah bibir dan langit-langit terutama pada bayi yang baru lahir, itu kita memang multidisiplin. Biasanya pada bayi yang baru lahir, usia sekitar 1 minggu, ya minimal 1 bulan lah, itu kita persiapkan dulu untuk tata laksananya sebelum menuju operasi. Di antaranya itu bertujuan untuk membantu mengurangi lebar dari celahnya itu sendiri. Apabila memang si balita atau si bayi itu memiliki celah pada bibirnya, seperti itu.
Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki simetrikal dari hidung itu sendiri, kemudian menambah lebar dari sekat antar hidung atau kolumella. Kemudian yang paling penting adalah untuk membantu agar si bayi itu bisa mendapatkan asupan nutrisi ataupun bisa mendapatkan ASI yang cukup untuk nutrisi si bayi itu sendiri. Jadi membantu si bayi untuk dapat makan intinya gitu. Ini untuk persiapan sebelum operasi itu kita di bidang saya, di bidang prostodonsia itu kami membuatkan yang namanya protesa maxillofacial, namanya nasoalveolar molding. Yang ditaruh di depan itu ya, Ditaruh Dok, di ya? depan dan ditaruh di dalam mulut. Nah, selain nasoalveolar molding itu kita sebenarnya ada satu lagi istilahnya cara yang bisa dibilang ada dua metode ya. Yang pertama metode pasif, yang kedua metode aktif. Aktif. Untuk metode pasif sendiri itu kita hanya menggunakan tape atau apa bisa dibilang semacam plester seperti itu. Dia hanya untuk mendekatkan celah di kiri dan kanan pada balita. Namun dengan catatan si balita itu dia bisa menghisap atau bisa ngedot lah istilahnya ya, bisa nyusu secara biasa tanpa ada kendala. Nah, apabila si balita itu memiliki kesulitan dalam menyusu atau mendapatkan asupan dari fungsi hisap bibirnya karena ada celahnya langit-langit, maka kita lakukan metode yang kedua, metode aktif. Nah, seperti saya sebutkan tadi, untuk metode aktif ini kita menggunakan alat yang namanya NAM, nasoalveolar molding. Nah, ini biasanya alatnya ini digunakan atau dipasangkan ke balita itu selama 24 jam untuk juga membantu merangsang pertumbuhan jaringan di dalam rongga mulutnya itu sendiri, supaya nanti pada saat persiapan untuk dilakukan operasi itu akan lebih mudah untuk dilakukan pembentukannya. Seperti itu, Dok. Mungkin selain dipasangkan NAM juga yang paling utama adalah kooperatif dari keluarga ataupun dari orang tua si balita itu sendiri, karena bagaimanapun juga penggunaan NAM ini kan istilahnya kita memasangkan alat atau benda asing ya di dalam rongga mulut si bayi. Nah, itu memang harus diawasi ya, Dok, ya? Harus diawasi, dan memang kita perlu kerjasama yang benar-benar intens dari orang tua si bayi itu sendiri. Betul. Seperti itu, Dok. Itu untuk tata laksananya. Okay. Nanti pada saat penggunaan NAM ini kita juga ada jangka waktunya, gitu. Kita juga ada jangka waktunya. Biasanya kita beri waktu itu sampai si balita itu dia usia sekitar 3 atau 4 bulan. Nah, setelah itu nanti biasanya kita lakukan persiapan dengan bagiannya Dr. Edi di bedah mulut untuk dilakukan persiapan operasi untuk bibir terlebih dahulu. Oh, jadi bertahap. Ada bertahap ya, Dok, Iya. dan tetap perlu kolaborasi ya. Iya. Nah, nanti ini bisa dilihat pada tahapan yang kedua, tahapan operatifnya seperti itu. Mungkin bisa dibantu slide. Coba next slide. Nah, ini contohnya. Contohnya ya, Dok, ya. Ini yang contohnya. aktif dan pasif tadi ya. Ya, ini kita kombinasi sebenarnya. Jadi seperti dilihat itu di slide yang sebelah kiri ya, itu yang dedek yang pakai dot bayi. Nah, itu dia hanya satu sisi saja celahnya, tapi dia panjang dari mulai langit-langit sampai ke dasar hidung, melibatkan bibir juga. Nah, itu gambar di bawahnya itu adalah contoh alatnya. Setelah kita pasangkan alat pada si bayi, nah itu kita cobakan untuk diberi susu, diberi ASI melalui dot. Nah, apakah si bayi itu bisa atau mengalami kesulitan? Apabila mengalami kesulitan, itu nanti kita evaluasi kembali. Seperti itu sampai si bayi itu benar-benar nyaman dengan alatnya. Begitu pula untuk yang dengan memiliki celah dua sisi. Dua sisi ini ya, yang gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kanan seperti itu. Jadi di bagian alat NAM itu sendiri dia
fungsinya ada yang untuk menutup celah langit-langitnya dan ada yang untuk istilahnya nasal stand, itu untuk mengangkat cuping hidungnya supaya dia terbantu untuk terangsang tumbuh ke atas. Seperti itu. Ini dipasang selama kurang lebih berapa lama, Dok? Dipasang selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan sampai 3 sampai 4 sampai memang dia kondisinya itu cukup Dari lahir berarti. dari lahir, sebaiknya dari lahir. Sebaiknya dari lahir. Karena memang ada beberapa pasien ataupun bayi itu yang keluarganya memang kurang mengetahui informasi bahwa sebaiknya dilakukan sejak dini, itu datang sudah usia cukup dewasa. Jadi untuk penggunaan alatnya kita juga sudah istilahnya agak sedikit terlambat seperti itu. Dan jadi mungkin nanti hasil yang diperoleh mungkin kurang tidak optimal, ya, tidak optimal. seperti Betul, itu. betul. Nah, itu juga kita lihat di situ ada semacam tape ya atau plaster di situ. Nah, itu juga untuk membantu merangsang pertumbuhan jaringan itu supaya lebih aktif lagi terangsang pertumbuhan jaringannya. Seperti itu. Nah, nanti kalau memang dia sudah cukup evaluasinya sudah cukup baik, nanti biasanya saya merefer kembali ke bedah mulut untuk dilakukan persiapan operasinya. Seperti itu, Dok. Oke, mungkin next slide ya, biar kita bisa lanjut. Nah, ini mungkin bagian Dokter Edi nih ya. Iya, bagian Dokter Edi kembali. Karena sudah tahapan operatif ini, kembali lagi ke bedah mulut. Oke, Dok, gimana nih, Dok, lanjutannya? Jadi, untuk persiapan operatif, tapi yang harus digarisbawahi di awal untuk tindakan operasi celah bibir langit-langit ini adalah pertama, operasi celah bibir langit-langit bukan suatu tindakan yang hanya memerlukan 1 kali operasi. Berkali-kali ya? Bisa lebih dari 1 kali. Tapi tindakan operasi yang awal itu atau tindakan operasi primernya itu akan semaksimal mungkin kita kondisikan ke bentuk yang idealnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya semaksimal mungkinnya seperti itu, pada kontrol berikutnya ternyata masih dirasa ada yang kurang atau ini, bisa dilakukan operasi lagi. Soalnya pada beberapa kasus memang banyak orang tua pasien terutama yang sering bertanya, jadi harapan ekspektasinya itu udah terlalu tinggi. Jadi sekali operasi hasilnya bagus dan sama yang seperti sebelahnya. Ya saya sering bilang kita nggak akan bisa menyamai ciptaannya Allah yang sebelah, tapi kita akan semaksimal mungkin, mendekati bentuk ideal seperti itu. Walaupun dirasa ada next kelanjutan untuk operasinya lagi. Oke, dokter. Jadi untuk persiapannya sendiri itu untuk operasi celah bibir kita biasanya menganut sistem rule of 10. Rule of 10 itu biasanya 10 minggu umurnya. Umur bayinya 10 minggu. Minimal. Berat badannya 10 pon atau 5 kilo. Terus HB-nya di atas 10 dan ekositnya di bawah 10 ribu. Jadi pokoknya pegangan itu rule of 10 itu ya, Dok ya. Kalau kondisi ini tidak tercapai pada umur 3 bulan, biasanya kita tunda. Kita evaluasi, kenapa berat badannya kok nggak sampai, kita tunda dulu. HB-nya rendah, kita konsulkan lagi ke dokter anak. Seperti itu. Jadi memang multidisiplin ilmu itu benar-benar dilakukan. Karena kalau yang celah kelainan bibir sumbing atau celah ini kan dia akan sulit ya, Dok. Pengetahuan itu sulit untuk menyusu ya, karena kan mungkin karena dia ada gap itu atau udara sering masuk, jadi nanti hasil isapan susunya tuh nggak maksimal ya, Dok ya. Makanya menaikkan berat badan itu agak PR juga ya untuk orang tua. Makanya disarankan tadi begitu selesai begitu lahir itu disarankan konsultasi. Jadi nanti salah satu cara untuk menaikkan badan yaitu tadi pemakaian alat, pemakaian feeding plate segala macam, dan itu nanti saja. Baik, dokter. Terus itu untuk yang operasi celah bibirnya. Nah, nanti setelah operasi celah bibir, kalau pasien tersebut ternyata juga ada celah langit-langitnya, kita biasanya jadwalkan minimal umur 1,5 tahun. Gitu. Nah, nanti untuk operasi celah langit-langit ini, nanti dibutuhkan satu alat yang namanya obturator untuk menutup luka pasca operasi.
Jadi setelah operasi kita pasangkan itu, nanti sekitar hari keempat baru kita buka lagi. Baru dilepas. Kayak gitu. Oke dokter. Oke, next slide. Nah ini Nah seperti ini contoh. contohnya dok ya, yang tindakan operatif ya. Ya, ini dari contoh ini kan bisa kita lihat apa yang disinggung di awal tadi. Tiap Iya, kasus itu pasti berbeda. Betul. Berbeda tingkat kesulitannya buat operatornya, juga berbeda problem lain-lain yang banyak. Ini bisa kita lihat, ini celahnya lumayan lebar. Ini pasien nggak dipasang alat itu ya? Belum, ini belum. Enggak, ya. Jadi pasien datang kondisi sudah Terlambat. agak terlambat, umur sekitar 5 atau 6 bulan, Udah agak besar ini terlihat ya. sudah Dok? besar, dari sisi berat badan mencukupi, gitu kan? Ya sudah, untuk pemakaian alatnya mungkin sudah tidak diperlukan lagi maksimal, untuk ya? kondisi seperti ini. Oke. Harus lebih dieksplor lagi ya Harus dok. lebih dieksplor lagi. Oke. Nah ini setelah operasinya nanti biasanya ada kontrol seminggu, baru kita buka jahitan seperti itu. Nanti kalau untuk yang kasus ini nanti ada tindakan kedua lagi. Nanti tindakan 1,5 bulan, 1,5 bulan, 1,5 tahun. Aha. Untuk operasi langit-langitnya, ini kan celah langit-langitnya Oh ini lumayan. langit-langitnya belum ya dok ya? Ini celah langit-langitnya lumayan sampai ke belakang. Ke belakang. Gitu. Kalau dari sini kan kelihatan hidungnya miring, Iya. ya, volumelanya miring, terus hidung yang sebelah kanannya juga datar dibanding yang kiri. Jadi kita tegakkan lagi, ibaratnya bangunan, kita tegakkan lagi itu hidungnya, terus otot bibir kiri kanannya kita sambungkan seperti itu. Jadi masih memang harus butuh tindakan lebih lanjut untuk lebih mengoptimalkan ya dok ya. Jadi ini yang kita bilang tadi, ini operasi primer yang pertama adalah operasi untuk mengembalikan semaksimal mungkin dulu. Gitu. Yang penting untuk mungkin efek fungsi ya. Fungsi ya, karena kelainan celah bibir langit ini lebih banyak ke arah fungsi, baik itu fungsi pengunyahan maupun fungsi bicara. Oke, baik. Mungkin kita bisa lanjut ke tanya jawab ya dok ya, ini karena mungkin waktunya sudah cukup terbatas. Oke, mungkin ada yang oke, baik. Ini sudah ada yang bertanya nih dok. Sebenarnya kita belum sampai ke evaluasi, ini udah ada pertanyaan. Baik, dari Ismahla, dari IG ya dok, dari Instagram, dari Ismahla _85. Bagaimana caranya atau contoh seperti apa gambar yang dimaksud untuk mengetahui anak, ini apa nih ya? Ini kayaknya agak kurang jelas, saya ubah aja ke yang kedua ya. Ini dari Facebook, dari _tarmidi_2. Saya mau tanya dok, anak saya perempuan sekarang 3 bulan, kenapa kok langit mulutnya sangat cekung ya? Saya sempat takut pas membersihkan mulutnya dengan kasa, sepertinya lubang, tapi pas saya senter nggak ada yang bolong. Baiknya bagaimana ya dok ya? Mungkin apakah diajak berobat atau gimana nih dok? Iya, ya tadi dengan Pak siapa tadi? Tarmidi. Pak Tarmidi ya. Jadi sebaiknya dengan kondisi seperti ini dikonsultasikan ke dokter. Dokter Jadi, anak dulu mungkin. Silakan datang ke rumah sakit. Kalau misalnya mau ke rumah sakit Ciawi, mangga silahkan ke poli bedah mulut. Jangan khawatir dulu. Jangan takut dulu ya dok ya. Takut dulu, karena untuk kelainan tadi seperti agak cekung itu memang terdapat banyak variasi bentuk langit-langit. Jadi mungkin variasi yang ini ada agak sedikit cekung, ada yang lebih cenderung datar seperti itu. Jadi kalau memang tadi disinggung dia nggak ada celah, ya berarti mungkin hanya sebuah variasi aja. Setiap orang pasti beda-beda, nggak akan mungkin sama sebuah orang. Ada yang di langit-langit itu ada tonjolan, ya kan? Dan itu biasanya orang sudah panik duluan. Kok ada tonjolan? Dan langsung berpikir itu adalah suatu biasanya. tumor. Gitu, padahal itu suatu bentuk normal yang namanya kita bilang adalah suatu torus maksila. Jadi nggak usah khawatir dulu, silakan datang konsultasi, nanti kita lihat, kita cek lagi. Oke, untuk ya Pak Tarmidi ya, jadi sudah dapat diinfokan oleh Dokter Edi, mungkin untuk menegakkan diagnosa dan meyakinkan orang tua lebih baik dibawa ke rumah sakit, bisa datang langsung ke poli bedah mulut di RSUD Ciawi. Baik, lanjut lagi. Ini dari Zoom dok, dari Rahmania. Dok, apakah
ada hubungannya dengan anak yang sering tersedak lalu keluar Dari hidung. gumoh keluar dari hidung dan mulut seperti apa ini? Gelagapan pas lagi minum ASI, Dok. Itu ada hubungannya ada hubungannya nggak? Mungkin maksudnya kan kadang-kadang ada anak yang suka nyusu terus keluar dari hidung, gumoh dari hidung atau mulutnya. Tersedak Nah, gitu ya. itu tersedak itu apakah kemungkinan ada gangguan dengan langit-langit atau yang tadi kita bahas itu, Dok? Iya. Seperti itu. Ya, kembali lagi harus diperiksa secara detail ya. Tetap harus Tapi- pemeriksaan ya, Dok? Betul, tapi memang salah satu gejala adanya celah langit-langit, yaitu tadi, setiap minum ASI atau apa itu pasti ada keluar dari hidung, seperti itu. Jadi, kalau gumoh itu biasanya bayi normal ya. Iya. Habis makan dia normal. Tapi untuk pastinya lagi boleh diperiksa. Lebih baik untuk Mbak Rahmania ya, lebih baik sih untuk adik bayinya mungkin bisa dibawa ke dokter ya. Mungkin ke... sedikit saya tambahin ya. Boleh dokter Fajar? Gumoh pada balita juga mungkin bisa dikarenakan posisi si balita saat diberikan ASI, bisa karena mungkin terlalu tidur atau apa namanya kurang tegak si dedeknya, bisa juga. Jadi pada saat kalau ya bayangkan aja ya kalau misalkan orang minum atau makan posisi kepala dia agak sedikit tengadah kan agak sulit seperti Iya, itu. Nah, betul, mungkin dari betul. posisi gendongnya pada saat diberikan Coba ASI, diperhatikan nah ya. itu mungkin bisa jadi diperhatikan juga. Siapa tahu Betul seperti dokter itu. Fajar. Jadi Iya. dari hal yang kecil dulu. Betul. Jadi belum tentu ada kelainan. Belum tentu ada kelainan, tapi diperhatikan. Jadi mungkin pertama mungkin Mbak Rahmania bisa dilihat dulu Mbak Nianya cara memposisikannya benar atau tidak. Kalau misalnya sudah yakin benar, tapi masih sering gumoh lewat hidung dan mulut, mungkin baru dibawa ke rumah sakit ya dok ya. Ya. Mungkin nanti bisa diperiksa lebih lanjut seperti itu. Baik, ini ada lagi dari Instagram dari Raisasa 85. Saya memiliki anak yang memiliki cukup berat berat badan lahir, cukup berat badan lahir sejak lahir dok. Usianya sekarang sudah 3 bulan dan akan melakukan operasi bibir sumbing. Pertanyaannya, apakah operasi bibir sumbing dengan hidung sekaligus atau ada usia terbaik untuk operasi hidungnya? Nah, tadi mungkin udah sempat dibahas ya dok ya? Iya. Mungkin ini tadi udah langsung semangat bertanya sepertinya. Jadi ya itu tadi, untuk operasi awal setelah bibir biasanya juga ada kelainan di bentuk hidungnya. Jadi untuk operasi primer awal ini kita biasanya memaksimalkan semaksimal mungkin ke arah bentuk yang normal seperti itu. Kalaupun nanti dirasa kok hidungnya agak kurang mancung, walaupun sebenarnya itu faktor bawaan juga ya genetika orang tuanya. Kok hidungnya ada kurang mancung atau segala macam, itu nanti mungkin bisa dilakukan tindakan operasi lanjutannya gitu. Tapi tentu biasanya pada saat usia pertumbuhan sudah berhenti, misalnya pemasangan silikon pada hidung atau apa gitu. Tapi biasanya untuk operasi awal, itu operasi primernya kita semaksimal mungkin membentuk bibirnya, juga membentuk hidungnya. Oke, baik. Ini ternyata masih ada jawab pertanyaan lagi nih dok. Kayaknya healthizer-nya ini antusias sekali ya. Baik, ini dari IG dok, dari M Tanjung. Ketika anak pertama punya celah bibir sumbing, apakah kemungkinan anak kedua seperti itu juga dok? Ya, bisa iya, bisa enggak. Gitu. Yang tadi ya dok, faktor intrinsik ya dok ya? Faktornya banyak multifaktor. Jadi belum tentu, saya pernah mendapati satu keluarga, anak pertama, kedua, ketiga seperti itu semua. Dan ternyata memang bapaknya. Oh bapaknya juga pernah memiliki iya. kelainan, oke. Ada yang anak pertama normal, tapi ternyata adiknya yang paling bungsu, anak ke-6 atau ke-5 atau saya lupa, itu punya kasus seperti itu. Nah ini dengan kasus seperti ini patut kita duga, itu tadi yang faktor intrinsik, yang kemungkinan dia nggak tahu lagi hamil, minum obat-obatan sembarangan, atau memang ada rencana mau nikah tapi nggak berhasil, seperti itu. Atau ada faktor trauma lain. Jadi banyak faktor, tapi intinya belum tentu. Gitu. Belum tentu. Oke, jadi untuk Bapak
M Tanjung ya. Ini jadi seperti disampaikan oleh Dokter Edi, belum tentu pasti untuk anak kedua itu bisa bibir sumbing. Iya. Dan kalau untuk lebih jelasnya mungkin setiap kontrol ke dokter kandungan selama masa kehamilan itu kan bisa dilakukan USG. USG, ya. Nah, biasanya dari USG itu sudah bisa terlihat ya, Dok, terlihat, biasanya sudah terlihat. Dan mungkin untuk yang lebih ininya, ikhtiarnya berarti ya pertama jaga kehamilan ya, Dok ya. Betul. Jadi mengkonsumsi vitamin yang cukup, pola makan yang baik, pola hidup yang baik, Dok ya. Jadi untuk meminimalisir bisa terjadinya faktor dari intrinsiknya. Oke, ini yang terakhir, Dok, dari Facebook, Raiza, dari Mbak Raisa. Jika bayi yang dioperasi celah bibir setelah dewasa masih terlihat, solusinya seperti apa? Seperti itu. Gimana? Untuk bayi yang sudah pernah dioperasi celah bibir, ketika dewasa, mungkin setelah berapa tahun ya, masih terlihat, solusinya seperti apa? Kan tadi mungkin dokter sudah sampaikan, sebenarnya butuh beberapa proses ya, Dok ya. Mbak Raisa ini lagi nggak syuting nih. Nyanyi ya? Oh, bukan. Oke, Mbak Raisa. Jadi seperti dari disampaikan tadi, operasi celah bibir awal itu adalah operasi primer untuk, atau yang utamanya dulu, untuk memaksimalkan ke posisi idealnya seperti itu. Kalaupun nanti ada dirasa kekurangan, kok bentuk bibirnya bisa dilanjutkan dengan operasi lagi. Gitu. Jadi itu tapi masuknya ke operasi untuk estetik kosmetik. Oh, ke arah bedah plastik mungkin ya, Dok? Enggak, maksudnya tujuannya. Oh, tujuannya untuk estetiknya. Tujuannya untuk estetik karena kosmetik. Kan yang kayak tadi kan ada yang tadi awal adalah untuk fungsi bicara, fungsi pengunyahan seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya adalah masuknya ke operasi estetik atau kosmetik. Itu sama dengan yang hidung tadi itu. Iya, seperti yang tadi kan, yang dokter habis operasi itu kan masih agak terlihat ya, Dok ya. Mungkin nanti pas besarnya agak terlihat, baru nanti setelah berapa tahun mungkin baru kita melakukan tindakan operatif lagi ya, Dok ya. Seperti itu. Yang ditanya tadi apa? Beda ya? Apanya, Dok? Apa perbedaan setelah operasi untuk tadi pertanyaannya? Enggak, Dok. Jika bayi yang dioperasi celah bibir setelah dewasa masih terlihat, solusinya seperti masih apa? Terlihat. Nah, itu dia. Maksud saya mau menggarisbawahi masih terlihat itu masih terlihat apa? Masih terlihat tidak sama bentuk seperti bentuk yang sebelahnya atau masih terlihat garis bekas operasinya. Kalau masih kalau masih terlihat bekas garis operasi itu saya pikir suatu hal yang wajar. Karena memang penyatuan jaringan ya, Dok ya. Operasi manapun pasti akan menimbulkan bekas. Nah, bagaimana caranya menyamarkan bekas? Biasanya pasien-pasien yang setelah buka jahitan di kita itu saya akan berikan satu salep yang untuk menyamarkan, bukan menghilangkan, tapi menyamarkan bekas lukanya. Seperti itu. Kalaupun pada beberapa kasus ada yang kelainan ya, kayak keloid seperti itu, nah itu mungkin nanti kita konsultasikan juga dengan dokter spesialis kulit. Oke, baik dokter. Ya, ini antusias dari Healthizen, alhamdulillah cukup banyak ya, Dok ya. Ini mudah-mudahan yang ikut serta kegiatan ini cukup banyak yang nonton nih. Baik, masih diskusi. Oke, baik. Sama ini, Dok, mungkin bisa lebih sharing lagi nih selain yang secara teori ya. Mungkin gimana sih kalau misalnya supaya penanganan ini lebih cepat. Tadi kan kata dokter yang pasti harus lebih dini ya. Jadi pengobatan bayi yang memiliki kelainan celah bibir dan celah langit-langit yang pasti pertama harus lebih dini ya, Dok ya. Kemudian berarti si orang tua ini harus segera membawa pasiennya ke spesialis ya, Dok ya. Kalau di sini Dokter Edi jadwal hari apa ya, Dok ya? Biar Healthizen bisa tahu nih, Dok. Kalau mau konsultasi. Iya. Jadwal poli bedah mulut di Rumah Sakit Ciawi ini saya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jam berapa, Dok? Jam pagi. Jam pagi. Oke, jadi Healthizen sudah tahu ya. Nah, kalau misalnya ada kebutuhan dengan Dokter Fajar, jam berapa nih, Dok? Hari apa nih, Dok? Kalau saya jadwalnya dari hari Senin sampai hari Jumat, jamnya mulai dari jam 9. Dari jam 9. Iya. Oke, baik. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kasus-kasus ya, Dok ya, mungkin bisa segera konsultasi ke dokter.
Kemudian apa namanya, hal apa lagi nih dok yang perlu diketahui oleh orang tua yang memiliki kasus anak yang memiliki kelainan celah bibir dan langit-langit, tipsnya apa nih dok? Yang supaya kita sekalian resume nih dok, jadi apa yang bisa orang tua lakukan? Silakan dok. Mungkin ya kalau hal-hal yang bisa dilakukan untuk pencegahan lebih dini ya, terutama terhadap kejadian celah bibir dan langit-langit itu ya, yang pertama memang seperti yang dikatakan dokter juga, untuk kita pada saat kehamilan tetap harus menjaga asupan nutrisi. Itu yang pertama. Kemudian pada saat awal-awal kehamilan juga kita bisa melakukan pengecekan melalui USG untuk pemantauan lebih dini terkait kondisi janinnya. Apakah memang kondisinya normal atau ideal, ataukah memiliki kelainan bawaan, itu kita bisa pantau lebih dini supaya nantinya pada saat sudah waktunya lahir si bayi, itu kita bisa melakukan pendekatan lebih cepat. Seperti itu, lebih tertata. Ya, terutama selain apa namanya, asupan-asupan nutrisi yang baik, ya juga kondisi tubuh dari ibu dan balita juga harus dijaga pada saat kehamilan sampai kondisi setelah melahirkan. Seperti itu mungkin. Oke, baik dok. Jadi intinya untuk orang tua yang memiliki anak dengan kelainan celah bibir ataupun langit-langit tidak perlu pesimis dulu ya dok ya. Betul. Tidak perlu langsung ngedown, tapi tetap harus tetap semangat karena tetap ada jalannya ya dok ya. Iya. Dukungan orang tua dan keluarga diperlukan untuk kondisi seperti ini, karena saya juga ada beberapa kasus setelah lahir dengan kondisi seperti ini, orang tuanya udah nggak mau ngurusin. Akhirnya sama kakek neneknya. Kakek neneknya juga ya namanya di daerah ya. Nggak paham ya dok. Nggak paham juga. Akhirnya sampai umur 11 atau 12 tahun dengan kondisi waktu itu celah bibirnya kiri kanan. Nah, akhirnya ada satu relawan yang menemukan, itu juga setelah membujuk kakek neneknya, akhirnya bisa dilakukan operasi di sini. Jadi nggak usah khawatir, silakan konsultasi, dan yang penting dukungan dari orang tua dan keluarga. Oke, baik. Kepada Dokter Edi, spesialis bedah mulut, dan juga kepada Dokter Fajar, spesialis prostodonti, kami ucapkan terima kasih dok sudah bisa sharing ilmu untuk Healthizen RSUD Ciawi. Mudah-mudahan kasusnya di Indonesia bisa, dan di Kabupaten Bogor bisa turun ya dok ya. Semakin berkurang ya. Amin, amin. Kalau memang ada masalah di sisi administrasi atau biaya, jadi nggak perlu khawatir, untuk operasi celah bibir langit ini di cover sama BPJS. Oh iya, betul dok. Itu yang mau saya tanyakan awal. Ya. Jadi di cover oleh BPJS, tapi untuk alat-alatnya kemungkinan enggak. Kemungkinan belum. Yang seperti dibuatan oleh Dr. Fajar perlukan tadi. Jadi untuk operasi full di cover oleh BPJS. Kalaupun mungkin agak padat jadwalnya di sini, nanti bisa kita jadwalkan semacam bakti sosial. Oh, iya, dan Rumah Sakit Ciawi ini sudah 2 kali mengadakan bakti sosial. Iya, iya, jadi dikumpulkan pada satu hari, dan saya juga biasanya kerjasama dengan tim dari YPPCBL di Bandung, juga dengan Papmi Jabar. Jadi full tim kita support untuk pelaksanaannya seperti itu. Baik dok, terima kasih informasinya dok. Nanti mungkin Healthizen akan kita informasikan ya dok, bila misalkan ada kegiatan bakti sosial. Baik dokter, terima kasih banyak untuk kehadirannya pagi ini. Untuk pemenang giveaway, tadi sudah kami ini kan ya, sudah dicek. Pemenangnya adalah M. Tanjung dari Instagram. Kepada M. Tanjung, bisa menghubungi via DM di Instagram RSUD Ciawi. Oke, baik, Healthizen mungkin cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan PDKT berikutnya dengan RSUD Ciawi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.
Oke. Iya benar.